Takbir. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah para bapak sedayana anu kuring kuring dipihormat acara pembacaan maulid sim tuturor parantos rengsek mudah-mudahan naon rupihal nu diaoskeun tadi barokahna dugi ka urang sadayana panginten kepada sedayang kolong kana waktos kumargi pangarsa habibna bade aya acara deui mangga urang sadayana urang regepkeun ku urang sadayana buka telinga lebar-lebar gitunya urang dangukeun tausiah di anjeunna mudah-mudahan naon rupihal anu diduwikeun ka urang nyanak manfaat kanggo bakal ibadah urang sadayana amin ya rabbal alamin. Kanggo salajengnya nyaeta tausiah agama anu bari diduwikeun ku pangarsana Sayyidul Habib Alwi Al-Jubri waktos sareng tempat kasangakeun wa alaihi yaltabadal Allahumma sholli ala Muhammad ku pangarsana Habib mangga urang sami-sami ngalap ilmu mudah-mudahan naon rupi hal anu ku urang dicita-citakeun ku wasilahna urang ngadangukeun di majelis ilmu mudah-mudahan Allah ngabulkeun sadayana. Wa alaihi yaltabadal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala ashrafi ahli dunya wal akhirah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi anjumiz zahirah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, siyadatul habaib al-fudala wal asatidati syurafa wal hadirin rahimakumullah. Wabil khusus para habaib yang hadir di hadapan kita malam hari ini, Al-Habib Abdullah bin Muhsin As-Segaf, Al-Habib Fauzi bin Ali Al-Kaf, matta'anallah bituli hayatihima wa amaddahuma bis-siha wal afiyah tammah. Juga para kiai, juga para asatid, wabil khusus sahibul bait, saudara adik beserta keluarga, dan juga hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan perkumpulan ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak pulang dari tempat ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan hajat kita digabul oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan yang ada penyakit Allah angkat penyakitnya. Yang ada hajat Allah gabul hajatnya. Yang ada masalah Allah ganti dengan kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, hidayah, inayahnya sehingga pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang dimana disebutkan nama Allah, disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu tempat apapun, dimanapun, ketika disebutkan nama Allah dan nama Rasulullah, disitulah turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penuh rahmat, penuh maghfirah, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karunia yang luar biasa dari berbagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makhluk Allah itu banyak, bukan hanya manusia, Pak. Ya, ada binatang, ada batu, ada pohon, ada angin, ada gunung. Tapi dari setiap makhluk itu yang paling mulia adalah manusia. Dari berbagai makhluk tersebut, Allah pilih kita sebagai makhluk Allah berupa manusia. Alhamdulillah. Jadi ayah nu hayang jadi batu ayah. Ya, alhamdulillah. Dari berbagai makhluk Allah, aya binatangna, nya aya tatangkalana. Urang sadayana dijadikan ku Allah Subhanahu wa taala jadi manusia, teu jadi tangkal. Alhamdulillah. Dari berbagai makhluk Allah, aya binatang, Allah tidak jadikan kita binatang, kita dijadikan manusia. Alhamdulillah. Dari berbagai manusia tentu berbagai agama. Ada agama yang lain-lainnya selain Islam, tapi Allah pilih kita sebagai manusia yang beragama Islam. Alhamdulillah. Dari berbagai nabi dan rasul itu banyak Allah turunkan, tapi kita dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala jadi umatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang kadang kalau kita pikirkan, kita tidak pernah minta nikmat ini, nikmat yang luar biasa ini kita tidak minta kepada Allah. Dulu apa pernah ada orang yang mesen, ya Allah, kalau saya diciptakan, jadikan saya manusia, jadikan saya orang Islam, jadikan saya umat Rasulullah. Enggak ada. Semua Allah takdirkan, Allah berikan ini nikmat kepada kita secara cuma-cuma, ya. Dari berbagai manusia Allah jadikan kita manusia yang sempurna. Alhamdulillah. Ini adalah nikmat. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah, tentu kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian begitu ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan mempergunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah. Kita diberikan kesehatan untuk ibadah. Kita diberikan rizki untuk sedekah. Tentu kehidupan yang sesungguhnya nanti ada di akhirat. Ya, ini di dunia ini hanya 60 sampai 70 tahun kita, Pak. Ya. Tapi di akhirat khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Ketika ada orang masuk surga, enggak bakal pernah keluar lagi, Pak. Masuk surga selama-lamanya di surga. Ketika naudzubillah ada orang yang meninggal tidak membawa iman, naudzubillah min dzalik. Ketika meninggal tidak membawa iman, tidak membawa Islam, ketika maksiat, orang tersebut meninggal masuk neraka, selama-lamanya masuk neraka, Pak. Naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu adalah nikmat yang luar biasa. Ini Sahibul Bait juga tasyakuran khitanan, ya. Tasyakuran khitanan, Masya Allah, alhamdulillah. Banyak di luar sana orang yang ngaku agama Islam, ketika mendapat nikmat, tasyakurannya menyelenggarakan sesuatu yang melupakan Allah. Berapa banyak orang yang khitanan tapi tasyakurannya dangdutan, ya. Itu bersyukur apa kufur? Kufur nikmat, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an apa? Ketika la in syakartum la azidannakum. Ketika kalian bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, la azidannakum, pasti Allah akan tambah nikmat tersebut. Itu janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Selama-lamanya Allah tidak akan pernah melanggar janji Allah Subhanahu wa taala. Melanggar janjinya tidak akan mungkin. Ketika orang bersyukur kepada Allah, nikmat tersebut pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum, apabila kalian kufur nikmat, mempergunakan nikmat Allah dengan tidak semestinya. Nah, inna adabi lasyadid. Allah hanya mengingatkan, ingat, adab Allah itu sangat pedih. Ya, adab Allah sangat pedih, luar biasa. Ya, siapa yang mau menerima adab dari Allah Subhanahu wa taala? Makanya ini adalah salah satu tanda bersyukur ketika kita sebagai umat Rasulullah, ya, di mana-mana orang bersyukur itu mau khitanan, mau nikahan, mau akekahan, mau apa lagi?
Kalau di kampung biasanya ada apa? 100 harian, ya. Apa aja dapat nikmat, dapat rumah baru, tasyakuran. Bikin apa? Baca maulid, ya. Kenapa baca maulid? Karena baca maulid di situ kita bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sangat penting solawat itu untuk kepada Rasulullah? Amal ibadah ulama mengatakan, ya, a'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal kita ini tergantung, bisa diterima bisa tidak, tergantung niat kita, Pak. Kalau kita niat beribadah tanpa ada rasa dalam hati ini riya, ujub, kibir, hati kita bersih, ibadah diterima oleh Allah. Sedekah, ya, tidak berniat untuk dilihat orang, ikhlas dengan harta yang halal. Ketika kita bersedekah, sedekah itu diterima oleh Allah. Tapi kalau dalam hatinya ada riya, ujub, iri, ya, ada kibir, merasa paling soleh, udah, ya, gugur semua pahala-pahala itu. Kata ulama, a'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal kita ini tergantung niat kita, bisa diterima atau tidak. Illa sholata ala nabiyyi Muhammadi, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat itu, Pak, mau kita mau dilihat orang, mau sambil riya, tetap diterima oleh Allah. Itulah hebatnya salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ini di bulan Maulid, ya, bulan Maulid di mana-mana, setiap penjuru dunia itu merayakan Maulid. Semua, bukan di Indonesia doang, ya, di Mekah, di Madinah, di Turki, di Syria, di mana-mana, di Amerika, di Thailand, semua merayakan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Kita membaca Maulid Nabi Muhammad, bersalawat kepada Rasulullah, supaya kita ini lebih mencintai Nabi Muhammad. Ya, ini penting. Kita itu wajib cinta kepada Rasulullah melebihi siapapun. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Apa kata Rasulullah? Tidak sempurna seseorang sehingga orang tersebut menjadikan aku lebih dicintai oleh dia melebihi kecintaan dia kepada bapak dia, anak dia, saudara dia, dan seluruh manusia. Artinya Rasulullah menekankan, mengajarkan kepada umatnya, jadikan Rasulullah itu adalah idola utama, orang yang paling kita cintai. Kenapa kok penting cinta kepada Rasulullah? Karena seseorang nanti di akhirat bakal dikumpulin dengan orang yang kita cinta. Kalau kita cintanya sama Rasulullah, kita bakal dikumpulkan bersama Rasulullah. Amin. Ini perkumpulan seperti ini mudah-mudahan insya Allah alamat tanda bahwasannya kita cinta kepada Rasulullah, sehingga nanti di akhirat kita bisa dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu, Pak, ya, Nabiyul Barokah. Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang berkah. Apa itu berkah? Barokah huwa az-ziyadah. Berkah itu bertambah. Ya, setiap yang bertambah namanya berkah. Tadinya istrinya 1 jadi 2, berkah. Tadinya gajinya 3 juta jadi 5 juta. Berkah apa enggak? Ya, bertambah. Kerja sebulan, ya, kerja di DPR sebulan, gaji misalnya 7 juta. Bulan depan naik gaji jadi 10 juta. Alhamdulillah. Jadi berkah, bertambah. 2 bulan, 3 bulan kerja jadi 15 juta. Alhamdulillah. Itu namanya berkah. Kerja 4 bulan, 50 juta kerjanya. Apa gajinya jadi 50 juta. Berkah enggak? Berkah. 7 bulan kerja, gajinya jadi 1 miliar. Berkah apa enggak? Berkah. Bukan berkah kalau kerja begitu, nggak masuk akal, serakah namanya. Ya, kerja gaji 5 juta, kemudian bertambah tiba-tiba membengkak. Nah, ini perlu dicurigain, bukan berkah namanya, ya. Nabi Muhammad adalah nabi yang berkah, nabi yang berkah. Nabi yang berkah. Kita ini, Pak, amal kita ini sedikit, ya. Amal kita ini sedikit. Sholat paling yang wajib-wajibnya doang, ya.
Puasa paling ketemu nanti bulan Ramadan baru puasa. Senin Kemisnya kadang-kadang puasa, kadang-kadang enggak. Tahajudnya bangun malam-malam, tahajudnya enggak, ya nonton TV, ya lupa, ya amal kita ini dikit. Tapi kalau kita menggantungkan amal kita punya hubungan dengan Rasulullah, amal kita yang sedikit itu akan berkah, akan bertambah, ya. Yang penting cinta dulu sama Rasulullah. Amal kita yang sedikit jadi banyak. Itulah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang berkah. Apapun yang sedikit dengan Rasulullah jadi banyak. Pernah Nabi Muhammad, Pak, di zaman Rasulullah itu ada para sahabat Rasulullah SAW yang yang bernama Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu perkumpulan para sahabat yang miskin, nggak punya rumah. Jadi mereka itu miskin, ya. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di Masjid Nabawi, di masjidnya Rasulullah. Kalau makan Rasulullah membagi tugas. Ashabus Suffah itu jumlahnya sekitar 80 orang. Nanti kata Rasulullah, 10 orang kamu makan siang di rumah fulan, kamu 10 orang makan di rumah fulan. Jadi dibagi semua, ya, dibagi-bagi semua, dibagi-bagi. Tiap makan Rasulullah pasti dibagi-bagi, ya. Sayyidina Abu Bakar menerima 10 orang, Sayyidina Umar menerima 10 orang, terus dibagi semua. Nah, ini Ashabus Suffah itu tugasnya apa? Menulis apapun yang diucapkan Rasulullah. Makanya hadis yang sampai kepada kita, ya, paling banyak dari siapa? Abu Hurairah, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita sering dengar hadis dari Abi Hurairah. Abu Hurairah itu ternyata beliau itu pemimpin Ashabus Suffah. Pemimpin Ashabus Suffah. Jadi yang 80 orang itu punya pimpinan namanya Abu Hurairah. Tugas Abu Hurairah itu apapun yang diucapkan Rasulullah beliau tulis, sampailah hadis tersebut kepada kita. Apapun yang dilakukan Rasulullah beliau tulis, sampailah kepada kita. Cara jalan Rasulullah, cara senyum Rasulullah, cara minum Rasulullah, ya, cara berkatanya Rasulullah, tutur katanya Rasulullah, semua itu diriwayatkan oleh para sahabat. Nah, suatu hari Ashabus Suffah ini, Pak, pernah Nabi Muhammad SAW belum membagi jadwal makan. Jadi Ashabus Suffah ini bingung mau makan siang, ya. Biasanya Rasulullah membagi 10 orang di rumah si fulan, 10 orang di rumah si fulan. Ini Rasulullah belum membagi. Waktu itu makan malam, Pak, ya, makan malam. Ketika beres sholat Isya, ya, mereka bingung mau makan di mana malam ini. Kemudian lewatlah ketika beres sholat Isya, Sayyidina Abu Bakar lewat. Sayyidina Abu Bakar ini orang kaya, Pak. Ketika lewat, nih, sahur Abu Hurairah, ya, sahur Abu Hurairah, wah iya, Sayyidina Abu Bakar lamun dahar di mana pasti ngeunah, karena orang kaya, ya, pasti ngeunah, ya. Disamperkeun Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sahur Abu Hurairah, wahai Abu Bakar, saya ingin bertanya satu hukum, satu ayat ini bagaimana nih? Saya pengen nanya, basa-basi, Pak. Tujuannya naon? Hayang diajak dahar. Karena bingung, ya. Penting eta teh lapar. Bingung, akhirnya basa-basi. Cenah Abu Bakar, ieu abdi bade naros. Naros naon? Bade naros hiji ayat ieu cenah. Ayat itu turun di mana? Terus maksudna teh kumaha? Padahal mas Abu Hurairah apal eta ayat turun di mana? Ya, maksudna naon? Tapi basa-basi doang. Negor hayang diajakan dah. Kata Sayyidina Abu Bakar, ini ayat turun di kota anu. Maksudnya begini. Dijelaskan sama Sayyidina Abu Bakar. Paham ente? Paham katanya. Kata Abu Hurairah. Ya udah, ana mau pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lolos hiji, Pak. Ya, tadina ajak basa-basi, lolos hiji. Telami lewat Sayyidina Umar. Ya, lewat Sayyidina Umar. Wah, iya. Pasti Sayyidina Umar yang ngajakan dahar. Disamperkeun, "Wahai Umar, engkau adalah macannya Allah.
Engkau adalah panglima perang, engkau adalah orang yang terhebat, yang terkuat. Aya naon cenah ge? Sayyidina Umar. Abdi bade naros ieu ayat ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Terusnya dibaca ayat tentang jilbab. Ini maksudnya itu bagaimana? Turun di mana ini ayat? Saya pengen tahu nih. Padahal tahu Sayyidina Abu Hurairah tahu. Ayat ini turun di mana? Maksudnya bagaimana tahu? Kata Sayyidina Umar, oh ini ayat turun di kota Anu. Ini maksudnya itu tentang jilbab. Disebutkan, dijelaskan oleh Sayyidina Umar. Tanya, paham ente? Kata Sayyidina Umar, paham. Yaudah, ana mau pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lewat, lolos lagi dua. Sayyidina Abu Bakar lewat. Sayyidina Umar lewat. Bingung Sayyidina Abu Hurairah ini bingung. Aduh, bagaimana malam ini nggak bisa makan ini? Ya, nggak ada yang paham. Akhirnya keluarlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari masjid tersebut, kemudian berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, kelihatan ini Abu Bakar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu aqallun nas, orang yang paling peka, tahu kalau sahabatnya lagi pusing, lagi lapar, lagi haus, tahu Rasulullah. Ya, Rasulullah itu orang yang paling peka. Jadi kalau orang bertamu sama Rasulullah, tahu, oh ini mau makan, dikasih makan langsung sama Rasulullah. Oh ini mau minum, oh ini nggak punya duit, langsung dikasih duit sama Rasulullah. Itu Nabi Muhammad adalah aqallun nas, orang yang paling pintar, paling peka. Ketika Rasulullah lewat, melihat Sayyidina Abu Hurairah itu duduk, ya duduknya, wah ini kelihatan duduknya duduk yang lapar nih. Duduk orang lapar itu kayak apa Pak? Kayak huruf wau, ya tungkul lah gitu. Ya, pas orang ya lapar ya, misalnya beda, tarungkul gitu. Nah, Rasulullah ketika melihat Abu Hurairah, wah ini orang lapar. Abu Hurairah, ayo ke rumah. Ada apa ya Rasulullah? Ayo masuk ke rumah. Saya punya makanan. Waduh, bunga Abu Hurairah. Ini baru nih Nabi kita nih katanya Abu Hurairah. Ini baru nih, Masya Allah. Akhirnya diajaklah Abu Hurairah tersebut ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai ke rumah Rasulullah itu punya satu gelas susu. Ternyata Rasulullah nggak punya makanan, punya satu gelas susu, Pak. Satu gelas susu, gelas itu terbuat dari tosah. Tosah itu gelas yang terbuat dari kulit. Ya, ada gelas ya kurang lebih segini nih. Nah, kurang lebih segini susu itu cuma ada segini. Ashabus Suffah itu jumlahnya ada 80 orang. Ketika Rasulullah bilang sama Sayyidina Abu Hurairah, saya punya susu satu gelas. Kata Abu Hurairah, wah ada susu nih, aman malam ini. Ya, karena para sahabat itu makan malamnya kalau minum susu aja udah cukup. Beda sama kita, ya. Kita kebuli, habis kebuli malam dikit ada Indomie, bikin Indomie, ya. Malam dikit mukaan kulkas kayak naon yang dikunyah penting ya. Nah, beda para sahabat itu minum susu udah cukup. Ya, minum susu udah cukup. Ketika Abu Hurairah melihat susu segelas tadi, wah, susu segelas aman malam ini pokoknya, ya, enggak lapar. Kemudian tiba-tiba Rasulullah bilang, Abu Hurairah, panggil teman-teman ente yang 80 orang suruh masuk ke rumah." Suruh ngapain ya Rasulullah? Suruh minum susu. Waduh, ya. Kira-kira segelas mau diminum 80 orang, kira-kira habis apa enggak, Pak? Enggak. Gelas cai, susu segelas diminum ku 80 orang susu gelas sakieu diminum ku sadayana kira-kira saya apa moal? Wareg apa moal? Moal, ya. Dan segelas. Kemudian kata Abu Hurairah, waduh, bahaya ya 80 orang Ashabus Suffah. Susu kan segelas. Kata Rasulullah, panggil semua. Siap ya Rasulullah. Suara Abu Hurairah. Karena ini perintah Rasulullah. Siap ya Rasulullah. Yang penting siap aja dulu. Panggil 80 orang. Ya, Ashabus Suffah, halumu ila Rasulillah. Ayo kita ke rumah Rasulullah. Datanglah mereka ke rumah Rasulullah. Rumah Rasulullah itu kecil, Pak. Ya, rumah Rasulullah kecil. Berapa kali berapa paling, ya? Sedangkan Ashabus Suffah itu 80 orang. Jadi kalau mau ke rumah Rasulullah pasti keluar, ya, pasti keluar. 80 orang itu banyak. Kemudian
Abu Hurairah itu tahu Rasulullah itu kesukaannya itu tayamun. Apa itu tayamun? Tayamun itu melakukan sesuatu yang baik dimulai dengan yang kanan. Kalau kita makan pakai tangan kanan. Kalau masuk masjid pakai kaki kanan, ya. Melangkah pakai kaki kanan. Nah, itu tayamun. Rasulullah itu suka tayamun. Begitupun kalau kita baca Quran, ya, baca Quran kita bikin halakoh, itu muternya ke kanan, Pak. Ya kan? Muternya ke kanan. Nah, ini adalah sunnah Nabi Muhammad. Nah, ini adalah kesukaan Rasulullah, tayamun. Abu Hurairah itu tahu kesukaan Rasulullah itu tayamun. Makanya Abu Hurairah duduk di paling kanannya Rasulullah. Supaya apa? Supaya kebagian duluan. Supaya tiheula nginum susuna. Dia bakalan diputarkan ya gelasnya. Nah, dia di paling kanan. Rasulullah bikin halakoh. 80 orang tadi dibikin halakoh. Abu Hurairah duduk di paling kanan. Akhirnya gelas yang terisi susu tadi diberikan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah, ya Rasulullah, ini susu. Pas mau diminum, bukan ente kan panitia. Saya kasih samping ente. Ya, suruh dikasih yang sampingnya. Kata Abu Hurairah, oh iya siap ya Rasulullah. Cuma numpang lewat doang itu gelas. Numpang lewat doang, diminum sama sampingnya Abu Hurairah. Terus diminum 1, 2 orang, 3 orang, 4, 10, 20, 30, 40, 50 diminum. Abu Hurairah cuma bisa ngeliatin gelasnya doang muter. Aduh, ini nggak bakal kebagian ini. Diminum semua sampai gelas itu muter, ya, ke tangannya Rasulullah lagi. Sampai ke tangannya Rasulullah. Dilihat ternyata susunya habis, Pak. Cuma sisa yang nempel-nempel doang tuh, yang di dinding-dinding apa? Dinding-dinding apa namanya? Gelas tadi cuma nempel itu doang. Pas dilihatin sama Abu Hurairah. Abu Hurairah lihat habis. Kata Abu Hurairah, waduh bahaya malam ini. Yang lain pada minum susu, saya belum minum. Bahaya ini, haus ini pasti, ini lapar malam ini. Kemudian Nabi Muhammad tersenyum, Pak. Ya, disebutkan dalam kitab Asy-Syifa yang ditulis oleh Imam Qadiyad. Tabassama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad senyum melihat Abu Hurairah. Ya, lucu lihat Abu Hurairah, ya, enggak kebagian. Nabi Muhammad senyum. Senyumnya, Pak, Masya Allah. Wa idza tabassama an mithli habbil ghamam. Nabi Muhammad itu kalau senyum, ya, kalau senyum itu sahabat enggak ada yang bisa ngedip, Pak. Saking gantengnya Rasulullah, saking bercahayanya Rasulullah, ya. Rasulullah itu ketika senyum, Abu Hurairah melihat senyum Rasulullah, Masya Allah, ma ajmalaka ya Rasulullah, katanya. Kata Abu Hurairah, ganteng amat engkau ya Rasulullah. Nggak apa-apa malam ini saya nggak makan, nggak apa-apa saya malam ini nggak kebagian susu, yang penting saya dapat senyum Rasulullah, katanya. Kata Abu Hurairah, nggak apa-apa malam ini nggak minum susu, yang penting saya dapat senyumnya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasukkan jarinya, Pak, ke gelas tadi, dimasukkan, kemudian susu tadi yang habis, ya, langsung tiba-tiba jadi penuh lagi satu gelas, dikasih ke Abu Hurairah. Abu Hurairah bingung, tadi habis susunya, tiba-tiba jadi banyak lagi. Diambil sama Abu Hurairah, diminum. Isyrab ya Abu Hurairah, kata Rasulullah. Minum, Abu Hurairah, ayo minum susunya. Diminum sama Abu Hurairah. Udah. Minum lagi sama Abu Hurairah. Kata Rasulullah, minum lagi. Kejang panitia, Pak. Ya, makanya kalau bikin acara panitia jangan makan dulu, tamu dulu yang makan, ya. Panitia mah terakhir, banyak pasti makannya. Nah, ini Abu Hurairah itu panitia, ya. Minum paling banyak, minum lagi, terus sampai kenyang, ya. Sampai udah hilang, dahaganya sudah hilang, hausnya udah hilang. Minum lagi, kata Rasulullah, habisin. Kata Abu Hurairah, walladzi ba'atsaka bil haqq lam ajid maslakan ya Rasulullah. Demi Allah, katanya, ya Rasulullah, demi Allah, ini tenggorokan saya udah penuh sama susu ya Rasulullah, udah nggak muat lagi, jangan suruh saya minum lagi ya Rasulullah. Semua, ya, ganggang sempit semua udah masukkan susu semua ini perut. Itu gelas akhirnya dibalikan ke Rasulullah, ya, gelas tadi dipegang sama Rasulullah. Yang indah, Pak, yang indahnya itu Rasulullah itu
ketika beres diminum sama orang-orang miskin tadi yang 80 orang, gelas yang diminum sama Abu Hurairah, diminum sama Ashabus Suffah, itu yang terakhir yang minum Nabi Muhammad, diminum sama Rasulullah. Itu sosok yang pemimpin sejati begitu, Pak. Yang penting masyarakatnya dulu kenyang. Padahal Rasulullah malam itu Rasulullah itu lapar, Rasulullah juga haus, tapi mementingkan masyarakatnya dulu, ya. Sahabat-sahabatnya dulu semua udah minum, semua udah kenyang, yang terakhir yang minum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa, Pak. Ya, nggak gengsi. Kadang-kadang kalau kita minum bekas anak kita aja udah nggak mau. Ya, ada nggak di sini? Misalnya gubernur minum bekas satpam, ada nggak? Gelasnya bekas satpam diminum, dipinjam sama gubernur mau minum air, nggak ada, Pak, ya, nggak mau, gengsi. Nah, Rasulullah nggak gengsi, padahal Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna dunia akhirat, Pak. Manusia yang paling dicintai Allah dunia akhirat, nggak ada orang yang melebihi Nabi Muhammad. Derajat Rasulullah itu yang paling tinggi, rutabun tasqutul amaniyu. Nabi Muhammad itu mempunyai kedudukan yang setiap kedudukan di bawahnya semua ketinggalan jauh. Nggak ada di atas Rasulullah itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kedudukan yang paling tinggi adalah kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini peringatan seperti ini harus diperbanyak, ya, dibiasakan di kampung kita. Alhamdulillah diwasilahi oleh Sahibul Bait, kita bisa kumpul di sini, baca maulid, dengar sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya supaya kita itu lebih kenal kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu, Pak, ya, Rasulullah itu adalah manusia. Basyaran la kal bashar. Nabi Muhammad itu Rasulullah itu adalah manusia, basyarun lakal basyari, tapi bukan tidak sama dengan manusia yang biasa, ya. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Seakan-akan Nabi Muhammad itu adalah batu yakut, sedangkan manusia yang lain seperti batu split, batu koral. Batu koral ada harganya apa enggak? Ya, batu koral diikat di tangan, dipakai. Bagus apa enggak? Enggak. Halus apa enggak? Batu split yang bangunan di talian pakai besi, dipakai cincin, halus apa enggak? Nah, Nabi Muhammad itu seperti yakut, ya. Wanas, manusia itu seperti kal hajari, seperti bebatuan biasa. Kenapa? Nabi Muhammad itu ketika berbicara, ya, wa idza takallama faka'annamal miska yakhruju min fihi. Nabi Muhammad ketika berbicara itu wangi, Pak. Ketika berbicara seperti misik yang keluar dari bibir Rasulullah. Wangi, ya. Kalau kita wangi apa enggak, Pak? Butut. Sengit apa bau? Bau. Kemudian bari geus ngaliwut, modal jengkol, ya. Modal jengkol ngobrol, dukut canjikan gigi. Waduh, bahaya. Anggaran. Nah, Rasulullah itu wangi, kalau ngomong wangi, keringetnya saja wangi. Telapak tangannya lembut lebih daripada sutra. Kata sahabat Anas bin Malik, aku pernah memegang sutra yang paling mahal, memegang kapas, sesuatu yang lembut, aku pernah megang semua. Tapi apa? Ma masastu dibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulillah. Tidak pernah aku menyentuh satu sutra yang paling lembut di dunia ini melebihi telapak tangan Nabi Muhammad. Saking lembutnya tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Rasulullah duduk di satu majelis, wanginya bakalan terus ada walaupun Rasulullah sudah pulang. Ya, wanginya pasti terus ada di situ. Ya, walaupun Rasulullah sudah pulang. Nabi Muhammad itu wangi, Pak. Wangi, sempurna, ganteng. Tadi dibacakan qasidahnya. Wa ajmalu minka lam taraqatu ainun. Nah, itu adalah qasidah Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit itu adalah sahabat Rasulullah SAW, penyair. Beliau itu menulis mensifati Rasulullah, wa ahsanu minka lam taraqatu aini.
"Ya Rasulullah, keindahan yang ada pada dirimu, mata ini tidak pernah memandang sebelumnya ya Rasulullah. Engkau ini sangat indah, mata saya nggak pernah melihat orang yang paling lebih ganteng dari kamu ya Rasulullah. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u." Keindahan yang ada pada dirimu tidak pernah ada satu ibu pun yang pernah melahirkan. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau tercipta bebas dari semua aib. Enggak punya aib, enggak punya kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan engkau itu diciptakan sekehendakmu sendiri ya Rasulullah. Ya Hasan bin Sabit. Saking sempurnanya Rasulullah, gantengnya Rasulullah, indahnya Nabi Muhammad, ya. Para sahabat itu menggambarkan Rasulullah saking bingungnya Pak, Rasulullah ini seperti apa sih? Akhirnya Hasan bin Sabit, "Qom Harun," rembulan katanya. Rasulullah itu rembulan karena ketika itu sesuatu yang paling indah adalah rembulan, bulan, ya. Ketika malam terang, Rasulullah itu bercahaya seperti rembulan, terang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini juga bentuk kita cinta kepada Rasulullah. Mengapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Karena Pak, kita duluan sudah dicintai sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita itu sangat dicintai. Kita itu umat yang paling sangat dicintai oleh Nabi Muhammad. Pernah Rasulullah itu bersabda, ya, di depan sahabatnya, "Ahbabi, ahbabi, mata arahum, mata alqahum." Wahai kekasihku, wahai kesayanganku, kata Rasulullah. "Mata arahum, mata alqahum, mata alqakum, mata arakum." Kapan aku bertemu kalian? Kapan aku melihat kalian? Katanya. Akhirnya sahabat berkata, "Ya Rasulullah, alasna min ahbabik." Apakah kami bukan orang-orang yang kamu cintai? Lah, bukan kamu yang saya maksud, kata Rasulullah. "Bal antum ashabi," kalian itu sahabatku. Lalu siapa mereka orang yang kamu rindukan itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Ahbabi man amana bi walam yarawni." Mereka orang-orang yang saya cintai adalah orang-orang yang beriman kepadaku padahal mereka itu belum pernah melihat aku, kata Rasulullah. Ya, kita kan nggak sezaman sama Rasulullah. Kita nggak pernah melihat Rasulullah, tapi kita beriman dan kita cinta sama Rasulullah. Nah, inilah kitalah yang dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad, Pak, ketika hidupnya Rasulullah itu ingat, sayang, cinta, rindu sama kita. Bahkan, Pak, diriwayatkan juga ketika Nabi Muhammad SAW di akhir umurnya itu, ketika Rasulullah ingin dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Ketika datanglah malaikat Israel ke rumah Rasulullah, pamit dulu sama Sayyidah Fatimah. "Ya Fatimah, saya adalah Israel. Saya diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya Rasulullah." Akhirnya malaikat izin dulu, Pak. Kalau sama kita mah nggak ada izin-izin, Pak, ya. Malaikat nggak ada izin-izin kalau sama kita. Makanya ada yang nanya begini, "Beb, kalau rumah yang ada patungnya malaikat masuk nggak?" Nggak masuk. Itu malaikat rahmat, malaikat Israel mah tetap masuk, Pak. Ya, mau ada patung, mau ada apa juga masuk malaikat Israel. Beda kalau sama Rasulullah itu izin dulu. "Wahai Fatimah, saya adalah Israel diutus oleh Allah untuk mencabut ruh nyawa Rasulullah." Kata Sayyidah Fatimah, "Sebentar, saya izin dulu, saya bilang dulu sama ayahku." Akhirnya bilang, "Ya Rasulullah, di luar ada malaikat Israel yang ingin mencabut nyawamu. Bagaimana ini?" "Suruh dia masuk," kata Rasulullah. Masuk. Ketika Israel masuk, mencabut nyawa Rasulullah. Ketika dicabut, ya, singkat cerita, ketika dicabut nyawa Rasulullah itu, Pak, Nabi Muhammad itu ruhnya ketika dicabut sampai ke mata kaki, ya, sakit, Pak, sakaratul maut itu, ya. Makanya kita selalu meminta husnul khotimah. Baca rotib yang banyak, Pak. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Husnul khotimah itu penting, ya. Karena penentuan itu akhir. Nah, ketika Rasulullah dicabut nyawanya itu, ketika sampai mata kaki, Rasulullah itu teriak, Pak. Rasulullah aja teriak. Katanya. Ya.
Disebutkan dalam hadis juga, Rasulullah merasakan sakit ketika dicabut nyawa itu. Kata malaikat, kata Rasulullah, Israel pelan-pelan cabut nyawanya, ya pelan-pelan, sakit saya dicabut ini. Kata ulama itu ketika sakaratul maut itu Pak ya, ketika sakaratul maut itu bayangkan aja seperti kapas yang dimasukkan ke botol, kemudian dimasukkan kawat duri masukin, kemudian dicabut, ngabrul rasanya. Nah ketika dicabut itu begitu. Kata malaikat Israel, ya Rasulullah, ini udah saya kurangin 70 kali lipat sakitnya. Buat kamu ini sudah 70 kali lipat saya kurangin. Kata malaikat Israel, kalau sama orang lain ya Rasulullah nggak ada kurangan-kurangan. Ya, saya cabut langsung ya Rasulullah. Buat kamu ini udah saya kurangin 70 kali lipat. Kata Rasulullah, ya, siapa yang diingat ketika Rasulullah dicabut itu, dicabut nyawanya, siapa yang diingat? Kita, Pak. Kata Rasulullah, kalau umat saya bagaimana? Umat saya itu ketika dicabut merasakan gak sakit kayak gini? Kata malaikat Israel, pokoknya selain kamu semua merasakan itu lebih dari ini ya Rasulullah. 70 kali lipat sakitnya ya Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah, ketika itu Rasulullah langsung berdoa, Allahumma tsaqil alayya wa khaffif ala ummati. Allahumma tsaqil alayya wa khaffif ala ummati. Ya, 3 kali Rasulullah berdoa, ya Allah, ya Allahumma tsaqil alayya, bebankan kepada saya ya Rasulullah, ya Allah, sakitnya sakaratul maut yang akan ditanggung oleh umatku nanti. Ya, karena Rasulullah nggak mau umatnya itu kesakitan ketika sakaratul maut. Kata Rasulullah, timpakan saja semuanya sakit itu ya Allah, semua umat saya ini nanti semua sakitnya timpakan ke saya. Ya, berdoa Rasulullah SAW. Buat siapa? Buat kita, Pak. Ya, buat kita nanti ketika sakaratul maut supaya nggak ngerasain sakitnya sakaratul maut. Ya, karena itu adalah minimal ketika kita rajin sholawat, ya, rajin ingat sama Rasulullah, ya, rajin hadir majlis, senangkan terus Nabi Muhammad. Insya Allah ketika kita sakaratul maut, Rasulullah hadir di depan kita, ya, ketika kita dicabut nggak bakal kerasa apa-apa, Pak. Ketika kita ngelihat Rasulullah itu nggak bakal kerasa apa-apa, ya. Mudah-mudahan nanti ketika sakaratul maut Rasulullah hadir di depan kita, amin. Ya, mudah-mudahan kita semua husnul khotimah, ya, usia kita ditutup dengan kalimat terakhir, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Pak, kita jadikan setiap acara maulid ini, ya, mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi yang hadir, amin. Mudah-mudahan semua orang bisa ikut andil dalam acara ini, amin. Ya, karena majelis seperti ini, kata para ulama, ketika dibacakan maulid itu Rasulullah itu hadir, Pak. Kapan itu hadir? Ketika baca asyraqal, ketika kita berdiri, marhaban ya marhaban. Nah, itu Rasulullah itu hadir. Siapa yang bisa melihat? Orang yang punya basirohnya bersih, mata hatinya bersih, yang gak pernah hasud, iri, dengki, ujub, ya, hatinya bersih, itu bisa ngelihat Rasulullah itu datang ke tempat-tempat yang dimana dibacakan maulid Nabi Muhammad. Kita yakin malam ini mudah-mudahan ya Allah kita dapat pandangan khusus dari Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam husnul khatimah ketika ruh kita keluar dari jasad. Kalimat yang terakhir yang kita ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya Allah jangan pisahkan kami dengan Rasulullah, baik itu di dunia, di sirat, di mizan, di mahsyar, di haud, sehingga kita semua masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Iya, majelis boleh tutup musyawarah nanti. Ya. Habib Usman. Ya. Ya, mudah-mudahan kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan majelis ini dapat pandangan dari Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa kita semua, amin. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh Allah kasih jodoh yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kita semua dikasih rezeki yang berkah, yang banyak, bisa manfaat untuk agama.
Mudah-mudahan kita semua diberikan keturunan yang soleh-solehah. Keluarga kita dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ala hadhihi niyyah wa likumnatin sholihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la minna wa la ilaina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.